Bab 971 Erten Tabu, Selas Firmamen. Gemuruh gemuruh gemuruh. Tiba-tiba, di tempat tertentu di dunia yang tenang, gemuruh yang aneh terdengar. Secara bersamaan, ruang dalam keliling 1000 mil mulai bergetar hebat. Air yang tenang melonjak lagi, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sebelum perubahan seperti itu, bulan bundar besar secara bertahap naik dari permukaan laut yang jauh, muncul di depan mata orang banyak. Bulan benar-benar sangat besar, dan itu adalah warna darah. Kemerahannya sangat aneh, seolah-olah itu benar-benar terbuat dari darah. Yang paling penting, setelah kemunculannya, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti dunia. Aura ini, banyak orang yang tidak bisa bernapas. Beberapa bahkan mati lemas, dan selain Martial Kings, wajah orang lain menjadi ungu. Meskipun kondisi para raja bela diri tidak separah ini, kulit mereka agak sedikit terdistorsi dari kesulitan menahan tekanan mengerikan. Seperti yang kupikirkan, ada teknik membunuh dalam ilusi ini, ia terbunuh oleh tekanan. Jadi ini adalah bagian penting dari keterampilan bela diri ini, kan? Pembantaian bulan darah ini benar-benar tidak sederhana. Dengan kekuatan yang sangat kuat, selama Jiang Qixia menginginkannya, tidak lebih dari sebuah pemikiran untuk membunuh semua orang di sini dalam sekejap. Dalam hal area efek, selas cakrawalaanku memang jauh lebih rendah daripada pembantaian bulan darah ini. Tapi sayangnya, jika aku ingin menggunakannya untuk memecahkan bulan ini, itu tidak akan sulit. Chu Feng tersenyum di wajahnya. Dia sudah secara rinci menganalisis keterampilan bela diri Erten Tabu Jiang Qixia. Selain itu, rasanya sudah waktunya untuk memberitahu dunia tentang selas cakramnya. Jadi, ketika pembantaian bulan darah meninggalkan semua orang benar-benar dipukuli dengan teror, di tengah ketakutan mutlak mereka akan kematian, Chu Feng perlahan menutup matanya. Bersamaan dengan itu, kekuatan yang sangat kuat mulai menyatu tak terlihat dalam tubuhnya. "Oh, kamu sudah menyerah?" Senyum muncul di wajah Jiang Qixia ketika dia melihat Chu Feng tampaknya menerima nasibnya. Di mata Jiang Qixia, bahkan jika Chu Feng menolak, itu tidak berguna. Karena ia telah melemparkan pembantaian bulan darah, Chu Feng sudah mati. Dalam perspektifnya, Chu Feng bersiap untuk menyerah sejak dia menutup matanya. "Tunggu, ini," tapi tepat pada saat itu, murid-murid Jiang Qixia tiba-tiba menyusut. Dia mengerutkan alisnya dengan erat, karena dia menemukan Chu Feng tampak agak bingung. Pada saat itu, ruang di sekitar Chu Feng mulai bergetar ringan. Namun, itu benar-benar berbeda dari getaran yang muncul dari casting Slaughter of the Blood Moon. Getaran semakin bergetar dari kondisi awalnya yang lemah. Retakan sudah muncul di jalinan ruang, dan aura yang sangat kuat bahkan akan menghancurkan ruang itu sendiri. Sebelum perubahan seperti itu, kekuatan marsial yang tak terbatas di dunia mulai berkumpul ke Chu Feng seperti badai. Menghadapi besarnya seperti itu, bahkan ekspresi Jiang Qixia sangat berubah. Dari aliran kekuatan marsial, dia bisa merasakan itu sangat murni. Ledakan. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Bersamaan dengan itu, aura yang sangat ganas muncul di matanya. Neraka. Jiang Qixia langsung panik. Dia dengan cepat menghendaki bulan darah untuk naik lebih cepat. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan mulai berkumpul di satu area dan menebas ke arah Chu Feng. Jiang Qixia sedang bersiap untuk mengirim serangan ke Chu Feng. Dia sedang bersiap untuk menggunakan pembantaian bulan darah untuk menghancurkan Chu Feng sampai mati. Tapi sudah terlambat. Sebelum serangannya selesai berkumpul bersama, semburan aura merah darah keluar dari tubuh Chu Feng. Mereka sangat aneh, bentuknya mirip pisau tajam, namun mirip dengan ular berenang. Tidak hanya mereka terkonsentrasi, ada yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan membuat lolongan yang menakutkan dan suara-suara yang sangat menakutkan, seolah-olah mereka adalah hantu dari neraka. Lebih penting lagi, setelah aura merah darah itu muncul, langit langsung berubah warna. Aura itu tidak hanya mengandung kekuatan yang mengerikan, kecepatan mereka juga menakutkan. Hanya dalam sekejap, mereka benar-benar menyelimuti setiap sudut langit. Dan pada saat itu, bibir Chu Feng bergerak. Dengan penekanan yang jelas pada setiap kata, dia berkata, "Erten Tabu, Firmamen, Selas." Tebasan pertama, ledakan. Kata-kata seperti itu seperti perintah seorang bangsawan. Serangkaian aura aneh dan mengerikan dibebankan ke arah tatapan Chu Feng dengan kekuatan destruktif mereka. Akhirnya, setelah bunyi pecah, tebasan merah darah mendarat ke bulan dalam bentuk salib. Booming. Retakan muncul di bulan yang berisi kekuatan tak terbatas. Tebasan kedua. Cepat setelah itu, Chu Feng berteriak ringan lagi. Selas merah darah lainnya mendarat di bulan. Yang paling penting, kekuatan yang terkandung dalam tebasan ini 2 kali lipat dari kekuatan yang sebelumnya. Bulan merah darah langsung runtuh. Di tengah ledakan, itu hancur. Langit, mengikuti kehancuran bulan, mirip dengan cermin yang rusak. Itu juga mulai runtuh. Setelah banyak potongan langit jatuh, ia kembali ke keadaan semula. Keterampilan bela diri Erten Tabu Jiang Qixia telah dihancurkan oleh Chu Feng.
Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menghancurkan keterampilan bela diri Erten Tabu? Wajah Jiang Qixia pucat saat melihat pemandangan itu. Matanya melebar, karena dia tidak berani mempercayainya. Dia tidak berani percaya pada tempat terpencil seperti wilayah Laut Timur, ada seseorang yang juga memahami keterampilan bela diri Erten Tabu. Dan dengan keterampilan seperti itu menghancurkan kartu truf terkuat yang dia banggakan. Jika dikatakan Jiang Qixia sekarang sedang ketakutan, mungkin agak tidak percaya pada matanya, maka dia pasti akan terpana setelah adegan berikutnya. Pada kenyataannya, apa yang membuatnya takut tidak ditekan oleh keterampilan bela diri Erten Tabu. Itu adalah bahwa tekanan menjadi lebih mengerikan bahkan setelah 2 serangan itu. Tebasan ketiga. Bang 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 bang. Chu Feng berteriak lagi. Seketika, ledakan terdengar tanpa henti dan garis miring merah darah yang tak terhitung mulai muncul di udara. Semua ahli puncak dari Nusantara Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar semua dibunuh dengan tebasan ketiga saja. Murong Nikong dan kepala 3 klan monster besar semuanya mati. Orang-orang kuat ini di wilayah Laut Timur, sebelum selas firmament Chu Feng, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan pada saat sebelum kematian, mereka bahkan tidak dapat membuat suara apapun sebelum mereka benar-benar hancur. Bab 972 You Will Die. Kekuatan dari 3 tebasan menembus keterampilan bela diri Tabu. Mereka membunuh jutaan orang, dan menghalangi dunia. Tapi Chu Feng jelas tidak siap untuk berhenti di sana. Selas firmament adalah kartu terkuat yang dipegangnya di tangannya. Entah dia tidak menggunakannya, atau menggunakannya sepenuhnya untuk menjamin kemenangan. Selas keempat, akhirnya, Chu Feng berteriak ringan lagi. Yang keempat muncul di udara, namun, hanya 2 tebasan yang muncul, mendarat di Zhao Yuetian dan Kuang Bainian. Tanpa ada kejutan, ketika tebasan merah darah mendarat di tubuh mereka tidak berbeda dari yang lain sebelumnya, mereka disayat terbuka. Kematian mereka bahkan lebih langsung. Meskipun mereka telah mati, banyak orang bahkan tidak dapat mulai memproses kecepatan eksekusi mereka. DAMMIT akhirnya, Jiang Qixia sadar kembali. Dia akhirnya menyaksikan kekuatan menakutkan Chu Feng. Meskipun dia, Jiang Qixia, memiliki bakat luar biasa dan dianggap jenius puncak di tanah suci martialism, dia memang bukan tandingan Chu Feng sekarang. Mengetahui ini adalah situasi yang mengerikan baginya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan memberikan keterampilan bela diri yang sangat mendalam. Dia ingin melarikan diri. Namun, di luar dugaannya, kakinya sangat berat. Meskipun dia bisa berjalan di udara, kecepatannya sangat lambat. Dia tidak bisa melarikan diri. Chu Feng, kamu bajingan kurang ajar dan bodoh. Kamu berani membunuh junior aku? Apakah kamu tahu siapa kita? Apakah kamu tahu siapa tuanku? Jika kamu berani membunuh aku, belum lagi diri kamu sendiri, bahkan seluruh wilayah Laut Timur akan mati karena kamu. Ketika semua rute pelarian ditutup, Jiang Qixia berbalik. Dia menyebutkan tuannya untuk mengancam Chu Feng dengan raungan. Tapi Chu Feng hanya tersenyum tipis pada ancaman Jiang Qixia, lalu berkata, Jiang Qixia, kamu seharusnya tidak melakukannya. Kamu seharusnya tidak mengganggu permusuhan antara aku dan Kepulauan Eksekusi Abadi, kamu juga tidak boleh menyerang Misty Peak. Apa yang seharusnya tidak kamu pikirkan adalah menunjukkan niat untuk menikahi Ziling. Kamu bisa mempermalukanku sesukamu, tapi aku tidak bisa mentolerir penghinaan terhadap orang yang paling kusayangi bagiku. Hari ini, aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Aku tidak peduli dari mana tuanmu berasal. Aku tidak peduli budidaya apa yang dimiliki tuanmu. Aku akan membunuhmu. Ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah dingin. Secara bersamaan, tubuh cahaya merah darah muncul. Di tengah lolongan yang menakutkan, mereka terbang menuju Jiang Qixia. Kekuatan yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari 4 tebasan sebelumnya. Karena ini adalah tebasan kelima firmament Slash. Chu Feng, jangan bunuh aku. Merasakan tubuh cahaya mengerikan yang terbang dari segala arah, Jiang Qixia benar-benar ketakutan. Dalam seketika memisahkan hidup dan mati, dia tiba-tiba berteriak. Tidak ada lagi kesombongan dan kebanggaan di dalam suaranya, dan bukannya jejak memohon. Chu Feng menghendaki lampu merah darah untuk berhenti 100 meter dari Jiang Qixia, lalu bertanya, apa lagi yang ingin kamu katakan? Chu Feng, jangan bunuh aku. Selama kamu mengampuni hidupku, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku juga bisa berpura-pura tidak tahu tentang kematian junior aku. Aku bahkan dapat membawa kamu ke tanah suci martialism dan memberikan rekomendasi untuk bergabung dengan sekte tanah terkutuklah. Dengan bakat kultivasi kamu pasti akan menerima persetujuan tuanku. Dia juga akan membawa kamu sebagai murid langsung, dan pada saat itu, kamu dapat berada dalam posisi yang setara dengan aku. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak akan memiliki masalah melonjak dalam kekuatan, kata Jiang Qixia dengan wajah yang dipenuhi dengan ketulusan dan kepatuhan. Jiang Qixia sebenarnya memohon pada Chu Feng. Kata-katanya terperangkap di telinga semua orang.
Ketika mereka melihat jenius dari Tanah Suci Martialisme sebenarnya meminta pengampunan kepada Chu Feng, emosi kerumunan sangat rumit. Pada awalnya, karena penampilan Jiang Qixia, mereka merasa telah menyaksikan kejeniusan sejati. Mereka merasa, dibandingkan dengan Jiang Qixia, Chu Feng tidak lebih dari sampah. Tetapi sekarang, mereka mendapati mereka salah, sama sekali salah. Mereka semua meremehkan kemampuan Chu Feng. Jadi, seperti yang terlihat, Chu Feng tidak hanya seorang jenius puncak di wilayah Laut Timur, bahkan terhadap seorang jenius di Tanah Suci Martialisme, Chu Feng tetap eksistensi yang mengerikan. Diskusi muncul di antara kerumunan. Semua orang merasa mereka melebih-lebihkan Jiang Qixia. Meskipun kuat, kejeniusan dari Tanah Suci Martialisme hanya biasa-biasa saja. Tapi Jiang Qixia tidak peduli lagi bagaimana orang lain memandangnya. Dia hanya ingin melakukan satu hal sekarang, selamat. Jadi, dia sekali lagi berkata dengan tulus, Chu Feng, sebelum aku hanya ingin mendapatkan Misty Peak. Aku tidak ingin memperkenalkan kebencian di antara kami, dan sebenarnya, apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Meskipun aku mengatakan kata-kata itu untuk mengejekmu dan Ziling, itu hanya umpan. Aku hanya ingin Tantai Sui keluar, dan aku tidak pernah berencana untuk menyakiti Ziling dan yang lainnya. Faktanya, jika itu bukan untuk aku, mereka mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Aku, Jiang Qixia, adalah orang yang menghargai orang dengan bakat. Selama kamu memaafkan aku hari ini, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Sejujurnya, dengan bakat kamu, jika kamu memasuki sekte Tanah Terkutuklah, sangat mungkin bahwa kamu bahkan akan memimpin sekte di masa depan. Tapi tanpa aku, bahkan jika kamu bisa memasuki Tanah Suci Bela Diri, akan sangat sulit untuk memasuki sekte Tanah Terkutuk. Bahkan jika kamu bisa, untuk mendapatkan pengakuan dari Patriark akan sama sulitnya. Seperti yang mereka katakan, jika kamu mundur selangkah, kamu melihat dunia yang lebih besar. Aku, Jiang Qixia, dapat mengabaikan kematian juniorku. Mengapa kamu harus terus menekan ke depan? Hahaha. Namun, sesuatu yang tidak ada yang diharapkan adalah setelah Jiang Qixia mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Tawanya mengguncang dunia dan menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar orang. Banyak orang mengerutkan kening. Mereka merasa sangat gelisah. Setelah semua itu terjadi, Chu Feng telah membuktikan, tanpa keraguan, bahwa dia adalah penguasa tempat ini. Itu tindakan mudah baginya untuk membunuh siapapun. Bahkan Jiang Qixia takut padanya, jadi siapa yang tidak? Tetapi pada topik ketakutan, tentu saja Jiang Qixia paling takut padanya. Karena dia sombong, dia merasa hidupnya adalah yang paling berharga. Demikian pula, dia adalah orang yang paling takut mati. Jiang Qixia, apakah kamu pikir aku bodoh, atau kamu bodoh? Kamu mengatakan hal-hal yang tidak realistis kepada aku? Akhirnya, Chu Feng berhenti tertawa, tetapi ejekan mengejek tetap ada di wajahnya. Puff. Jiang Qixia berlutut setelah mendengar kata-kata itu. Dia mengangkat tangannya dan dengan keras berkata dengan wajah penuh kehikmatan, aku, Jiang Qixia, bersumpah ke surga setiap kata yang aku katakan hari ini benar. Jika ada setengah kata dusta, biarkan petir menghantam aku dan berikan aku kematian yang mengerikan. Hahaha. Tapi Chu Feng sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Jiang Qixia, pertama-tama apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan percaya kamu. Tidak perlu dengan susah payah mengemis. Lebih jauh lagi, bahkan jika semua yang kamu katakan itu benar, lalu apa? Kamu sudah melewati garis bawah aku. Jangankan hanya seorang murid dari Tanah Suci Martialisme, bahkan jika kamu adalah murid dewa, tindakan aku tetap sama. Hari ini, kamu akan mati. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah berbicara, tatapan Chu Feng menjadi dingin. Pada saat yang sama, lampu merah darah yang terhenti di udara terbang ke arah Jiang Qixia dengan sangat cepat. Bang. Ketika lampu merah darah berkumpul bersama, tebasan merah darah yang mengerikan mendarat di tubuh Jiang Qixia dengan bentuk salib. Tubuhnya terbelah dalam sekejap. Tidak peduli anggota tubuh atau jiwa, semuanya lenyap. Itu benar-benar kehancuran mutlak. Jenius puncak dari Tanah Suci Martialisme telah dibunuh oleh Chu Feng. Bab 973 Kepala Sekte Hidup Panjang. Setelah akhirnya membunuh Jiang Qixia, tekanan selas cakrawala lenyap dan surut ke tubuh Chu Feng, mengembalikan dunia ke ketenangan sebelumnya. Keheningan merasuki langit. Semua orang diam-diam menatap Chu Feng dan tetap tanpa kata. Chu Feng, dengan kekuatannya sendiri, membunuh para ahli puncak dari Kepulauan Eksekusi Immortal dan bahkan membunuh 3 jenius dari Tanah Suci Martialisme. Kekuatannya mengejutkan orang lain, dan tindakannya memiliki dampak yang menghancurkan pada hasil pertempuran. Semua orang menjadi yakin akan kekuatan Chu Feng. Tidak hanya mereka tidak akan pernah melupakan tindakannya hari ini. Semua orang di masa depan, penerus wilayah Laut Timur, akan membahas ini selama bertahun-tahun yang akan datang karena prestasinya ditakdirkan untuk dicatat dalam buku-buku sejarah.
Dia ditakdirkan untuk menjadi sosok kekaguman dan pemujaan. Namun, sementara orang-orang dari Sekte Malam Kelumpuhan Pincang merayakan di dalam, orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar ketakutan. Saat 100 juta pengamat dari berbagai daerah di wilayah Laut Timur menghela napas kagum, Chu Feng membuka telapak tangannya, dan daya isap yang tak terbatas melonjak keluar. Meskipun kekuatannya, daya isap tidak mempengaruhi siapapun. Namun, sebelum kekuatan semacam itu, tombak merah menyala Jiang Qixia, tombak kerajaan Zhao Yuetian dan yang lainnya, dan karung kosmos mereka, semuanya mendarat ke tangan Chu Feng. Lebih penting lagi, Chu Feng tidak hanya melepaskan barang-barang mereka. Kekuatan yang tak terlihat juga melonjak ke dalam tubuh Chu Feng, sumber energi. Meskipun Chu Feng membunuh tubuh dan jiwa mereka, ia mempertahankan energi sumber mereka. Saat ini, dia sedang menyerap dan memberinya makan ke Egi. Tuan Chu Feng, lepaskan kami. Tuan Chu Feng, lepaskan kami. Tepat pada saat itu, seorang ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal berlutut di tanah, bersujud dan meminta pengampunan. Segera setelah itu, banyak ahli dari 3 klan berbahaya besar juga berlutut dan memohon pengampunan. Semua orang tidak terkecuali. Bahkan orang-orang seperti Jiang Qixia dan Murong Mingtian terbunuh. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi peluang melawan Chu Feng? Mengemis adalah pilihan terbaik mereka. Melihat itu, Chu Feng menghendaki tekanan tak terbatas untuk menyebar. Itu menyelimuti para anggota Kepulauan Eksekusi Abadi dan 3 klan mengerikan besar. Bang 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 bang. Setelah menyelimuti mereka, ada ledakan-ledakan teredam yang mulai terdengar di dalam lautan orang. Setiap ledakan berarti kematian seumur hidup karena menjadi genangan darah. Chu Feng, dalam sekejap saja, dengan kekuatannya sendiri, menewaskan beberapa lusin ribu orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Lord Chu Feng, lepaskan kami. Beri kami kesempatan lagi. Tuan Chu Feng, aku punya yang tua untuk dijaga dan yang muda harus peduli. Mereka masih menungguku di rumahku. Tanpa aku, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Tolong ampuni aku. Tuan Chu Feng, lepaskan kami. Orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar semuanya tercengang. Mereka yang tidak berlutut sekarang melakukannya dan mulai bersujud juga sementara mereka juga memohon Chu Feng. Namun, saat dia menghadapi tangisan tragis mereka, Chu Feng hanya tertawa kecil. Kemudian, dia berkata, dalam bentrokan 2 pasukan, masing-masing melayani tuannya masing-masing. Kamu tidak melakukan kesalahan, tapi pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah penjahatnya. Menjadi lunak terhadap musuh seseorang berarti kejam terhadap diri sendiri. Jika aku yang dikalahkan hari ini, aku yakin tidak ada yang akan bersimpati kepada aku. Jadi, aku tidak peduli betapa besar keinginan kamu untuk hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun bertahan hidup. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengikuti tuan yang salah. Jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan tindakan kamu sendiri karena menjadikan aku musuh. Setelah berbicara, kilatan dingin muncul di mata Chu Feng. Kemudian, dia berteriak, Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, perhatian. Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan mengerikan besar semua harus dibunuh. Biarkan tidak ada yang hidup. Membunuh. Setelah dia berbicara, pasukan Crippling Night Demon Sect sekali lagi menjadi iblis haus darah. Mereka melepaskan haus darah mereka yang tak terbatas karena mereka semua menggunakan berbagai teknik, bergegas kembali ke pembentukan Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar. Mereka mulai menyembelih. Orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi dan 3 klan monster besar ingin bertarung demi kehidupan mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka akan membawa beberapa. Tapi itu tidak berguna, karena mereka tidak punya kesempatan dengan Chu Feng di sana. Tekanan Chu Feng membekukan mereka dalam kondisi berlutut. Mereka bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah, apalagi bertahan. Menunggu mereka hanyalah penghancuran tanpa ampun. Untuk sesaat, tangisan menyakitkan yang tak berujung terdengar di langit. Tak terhitung mayat mulai jatuh, dan sejumlah besar darah disemprotkan seperti hujan darah. Memasuki laut di bawahnya, menyebabkannya diwarnai merah. Teror memenuhi semua orang yang tidak terkait dengan Chu Feng, seperti para pengamat. Mereka tidak akan pernah mengira dia akan kejam ini. Mereka tidak menyangka dia akan benar-benar membunuh Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan mengerikan. Mereka khawatir apakah Chu Feng akan dikonsumsi oleh darah dan bahkan membunuh mereka. Lagi pula, mereka datang ke sini hari ini untuk berpartisipasi dalam pernikahan Jiang Qixia dan Ziling. Pada akhirnya, tindakan mereka adalah jenis penghinaan terhadap Chu Feng. Tapi kekhawatiran mereka berlebihan. Meskipun dia kejam terhadap musuh-musuhnya, Chu Feng tidak gila. Dia tidak akan membunuh yang tidak bersalah. Meskipun para pengamat itu menjijikkan, mereka tidak pantas mati. Hanya dengan cara seperti itu, orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar sepenuhnya dimusnahkan oleh tentara Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Tidak seorang pun dibiarkan hidup.
Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar, bagaimanapun, ada sejumlah besar orang. Dengan demikian, Chu Feng tidak meninggalkan energi sumber mereka. Dia menyerap semuanya dan memberikannya pada Egi. Pada saat itu, anggota Crippling Night Demon Sect berdiri tertib di udara. Mereka memberi hormat kepada Chu Feng dan pada saat yang sama, dan berteriak secara bersamaan, kepala bagian panjang langsung. Kepala bagian panjang langsung. Kepala bagian panjang langsung. Kepala bagian panjang langsung. Keempat kata itu bergemuruh tanpa henti. Orang-orang dari Crippling Night Demon Sekte benar-benar bersemangat karena kekuatan kuat Chu Feng menunjukkan kepada mereka adalah sesuatu yang bahkan mantan kepala sekte tidak bisa lakukan. Kekuatannya membuat semua orang tahu bahwa keputusan mereka benar. Chu Feng tidak hanya memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala sekte mereka. Mereka bahkan merasa dia akan melampaui semua mantan kepala sekte dan menjadi eksistensi terbesar dalam sejarah Crippling Night Demon Sect. Pada saat itu, Ziling, Surou, Su Mei, Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Chun Wu, Qiu Sui Fuyan, Taku, Qiu Chanfeng, dan yang lainnya, orang-orang yang dikasihi Chu Feng dipenuhi dengan senyum gembira di wajah mereka. Mereka merasakan kebahagiaan dari lubuk hati mereka. Mereka merasa bangga dengan Chu Feng. Kinerja kuat Chu Feng mengejutkan orang lain, mereka yang bisa berteman dengannya tetapi melewatkan kesempatan merasakan penyesalan yang kuat. Emosi mereka sangat rumit. Xia Yu dan Dong Sui adalah perwakilan dari orang-orang itu. Meskipun Chu Feng tidak akan berbuat banyak untuk mereka, mereka tahu betul bahwa menjadikan Chu Feng musuh adalah kegagalan terbesar mereka dalam hidup. Mereka tahu Chu Feng akan menjadi sangat kuat sehingga tidak terbayangkan. Pada saat itu, dari apa yang mereka ketahui tentang dia pasti akan membantu orang-orang dekat dengannya. Chun Wu dan yang lainnya berada di dalam kelompok itu. Namun, Xia Yu dan Dong Sui, mereka tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menerima bantuan Chu Feng. Mereka dan Chun Wu sudah berada di dua tingkat yang berbeda. Di jalan kultivasi, Chun Wu akan meninggalkan mereka semakin jauh. Mereka telah dimasukkan ke dalam situasi yang sama persis dengan Chun Wu, tapi mereka hanya memilih jalan yang salah. Jadi, pada saat itu, mereka benar-benar membenci diri mereka sendiri. Mereka membenci ketidaktahuan mereka. Mereka membenci penilaian gagal mereka. Tidak hanya mereka memberikan kesempatan besar untuk berteman dengan Chu Feng, mereka bahkan menjadikannya musuh. Jika mereka punya, tapi sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Mereka ditakdirkan untuk membayar harga atas tindakan mereka sendiri. Apa yang bisa mereka lakukan diwakili oleh dua kata, penyesalan kekal. Bab 974 metode seperti apa? Tapi ketika semua orang merasa semuanya sudah beres, Chu Feng tiba-tiba melemparkan pandangannya yang tajam ke arah Misty Peak. Dia dengan keras berkata, hanya menyaksikan generasi mudamu terbunuh, ya? Kamu benar-benar memiliki toleransi. Mereka semua merasa bingung dengan kata-kata Chu Feng karena selain dari Misty Peak yang jauh ke arah tatapan Chu Feng, tidak ada seorang pun. Bahkan tidak setengah bayangan. Oh, jadi kamu sudah tahu aku belum mati? Aku benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Tepat ketika kerumunan merasa bingung, tawa yang tua terdengar. Secara bersamaan, seorang tua menunjukkan dirinya dan muncul di depan orang banyak. Bagaimana ini mungkin? Itu dia. Setelah melihat orang itu, belum lagi sekte malam iblis yang melumpuhkan, Ziling, dan yang lainnya, bahkan para pengamat sangat terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan karena mereka merasa ini tidak bisa dipercaya. Pada saat itu juga, orang yang berdiri di udara tidak lain adalah Murong Mingtian. Nenek moyang dari Kepulauan Eksekusi Abadi tidak mati. Aku akui kamu telah melakukan upaya yang baik. Kamu adalah rubah licik tua yang sangat terampil, dan aku hampir ditipu oleh kamu. Tapi karena kamu belum melarikan diri dan berani muncul di depannya, aku yakin kamu memiliki semacam teknik baru untuk bertarung melawanku, kan? Karena kamu sudah selesai mempersiapkan, mengapa harus begitu rahasia? Keluarkan saja dan biarkan aku melihat metode apa yang telah kamu persiapkan sejak lama. Tunjukkan pada aku mengapa kamu tidak menunjukkan diri kamu meskipun semua penerus kamu terbunuh, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Ekspresi Ziling dan yang lainnya langsung berubah menjadi kuburan. Setelah saling memandang, mereka mulai mundur perlahan dengan seluruh pasukan Crippling Night Demon Sect. Mereka tahu Murong Mingtian sangat licik, dia tidak hanya kejam, dia juga sangat perhitungan. Seperti yang dikatakan Chu Feng, karena dia berani muncul bahkan setelah Chu Feng mengalahkan Jiang Qixia, itu berarti alasan dia tidak takut adalah karena dia memiliki cadangan. Itu hanya masuk akal bahwa dia memiliki sesuatu untuk berurusan dengan Chu Feng. Mereka tidak punya peluang melawan Murong Mingtian sebelumnya, dan untuk tingkat yang lebih besar, mereka tidak punya peluang melawan Murong Mingtian sekarang. Mereka harus cepat meninggalkan medan perang ini di antara keduanya, kalau tidak mereka akan mengalihkan perhatian Chu Feng. Haha, menarik. Kamu tahu aku memiliki sesuatu yang dapat aku gunakan untuk berurusan dengan kamu, namun kamu masih berani memanggil dengan begitu sombong kepada aku.
Tampaknya kamu juga cukup percaya diri. Aku, Murong Mingtian, telah berada di wilayah Laut Timur selama bertahun-tahun, tetapi kamu adalah orang pertama yang mampu memaksa aku ke negara ini. Tapi Chu Feng, keterampilan bela diri Erten Tabu yang kamu gunakan sebelumnya sangat kuat, jadi aku menduga kamu juga telah membayar harga yang cukup besar, kan? Jangan pikir aku tidak bisa mengatakannya. Saat ini, kamu terlihat baik-baik saja, tetapi kamu sebenarnya sudah kehabisan tenaga. Kekuatanmu lebih rendah dari sebelumnya, kata Murong Mingtian sambil tersenyum. Hoh, kamu benar, tetapi masih lebih dari cukup untuk berurusan dengan kamu, cibiran Chu Feng. Meskipun Murong Mingtian sangat benar, dia tetap tidak takut karena dia sudah memutuskan. Apakah dia sendiri akan hidup atau mati, Murong Mingtian tidak akan hidup untuk melihat hari lain. Sebenarnya, setelah membunuh Murong Mingtian, Chu Feng telah mencoba menyerap energi sumbernya, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Jadi, pada waktu itu, dia mengkonfirmasi bahwa Murong Mingtian belum mati, dan bukannya menggunakan semacam teknik khusus untuk melarikan diri. Chu Feng juga tahu betul bahwa Murong Mingtian bisa saja melarikan diri. Tapi, dia tidak melakukannya. Setelah membunuh Jiang Qixia, Murong Mingtian berani muncul lagi. Itu berarti dia sekarang memiliki sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada Jiang Qixia. Tidak peduli apa itu, tanpa keraguan itu lebih besar dari kekuatan total Jiang Qixia. Chu Feng bukan dewa. Meskipun dia bisa membuat banyak tebakan, dia tidak bisa memastikan apa yang Murong Mingtian pegang di tangannya yang memberinya keberanian untuk berdiri di sini. Meskipun Chu Feng memegang kepercayaan diri tertentu, dia tidak bisa pasti dia bisa mengalahkan Murong Mingtian. Jadi, Chu Feng tidak melarikan diri, dan sebaliknya dengan tenang menghadapi situasi. Apa yang dia andalkan bukan hanya keyakinan, tetapi juga tekad untuk melawan Murong Mingtian sampai akhir yang pahit. Chu Feng tahu jika Murong Mingtian memiliki cara untuk mengalahkannya, bahkan jika pelarian berhasil, itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ziling dan yang lainnya tidak akan berhasil. Jika dia pergi, mereka akan mati. Jadi, dia tidak bisa melarikan diri. Hari ini, hidup mereka dibagikan. Dengan alasan yang sama, jika Murong Mingtian tidak bisa menang, maka Chu Feng benar-benar bisa menghapus monster tua ini. Meskipun bakatnya tidak sebagus Jiang Qixia, dia terlalu licik. Selain itu, dia tahu beberapa rahasia mengenai Misty Peak. Membiarkannya hidup-hidup akan membendung masalah yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Dia harus disingkirkan, dan itu harus sekarang. Chu Feng, oh Chu Feng, aku benar-benar merasakan sedikit kekaguman terhadap seorang pemuda seperti kamu. Alangkah baiknya jika kamu bukan musuh aku. Murong Mingtian benar-benar menganggukkan kepalanya sebagai penghargaan terhadap keputusan Chu Feng. Namun, dia mengenakan senyum aneh dengan cepat di wajahnya dan berkata, sejujurnya, saat ini, kamu lebih kuat dari aku. Dengan kekuatan yang aku miliki saat ini, apapun yang aku lakukan, aku tidak cocok untuk kamu. Tapi alasan kamu lebih kuat dariku saat ini bukan hanya karena bakatmu baik dan kekuatanmu luar biasa. Alasan yang lebih penting adalah karena kultivasi Lady Piao Miao. Namun, aku memahami teknik misterius pemindahan abadi dengan sangat baik. Tidak peduli seberapa baik talenta kamu, tidak peduli berapa lama kamu bisa mempertahankan kultivasi Lady Piao Miao pada kamu, akan ada hari yang hilang. Pada hari itu, membunuhmu akan menuntutku kekuatan apapun. Namun, aku tidak melarikan diri. Aku tidak memilih untuk berurusan dengan kamu setelah kamu kehilangan kultivasi Lady Piao Miao. Sebaliknya, aku memilih untuk berdiri di depan kamu ketika kamu berada di posisi terkuat kamu. Apa kamu tahu kenapa? Chu Feng tidak menanggapi pertanyaan Murong Mingtian. Dia tahu metodenya sama sekali tidak sederhana. Namun, Chu Feng tidak hanya memiliki kekuatan untuk berurusan dengan Jiang Qixia. Dia telah menyimpan beberapa cadangan. Jika dia mengerahkan segenap kemampuannya, kekalahan mungkin tidak bisa dihindari. Selain itu, jika dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, dia masih memiliki monster dari Asura Spirit World di dalam tubuhnya. Hasil terburuk adalah benar-benar menggunakan segala yang dimilikinya, terlepas dari konsekuensinya. Jadi, Chu Feng tidak takut. Ho, Chu Feng, aku akan memberitahumu dengan jujur. Aku berani berdiri di depanmu saat ini, di saat seperti ini, adalah karena tidak ada keraguan untuk kematianmu jika aku menggunakan ini. Siapa yang akan kamu hadapi tidak akan menjadi aku sendiri. Itu akan menjadi keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Tiba-tiba, Murong Mingtian tersenyum. Pandangannya juga mulai berubah, matanya berubah menjadi hijau kehitaman. Tetapi perubahan yang paling signifikan adalah tanda aneh yang muncul di dahinya. Dia menggeliat-geliat, seolah-olah itu hidup. Itu menakutkan dan mengerikan, sepertinya mirip dengan iblis. Bab 975 membunuh seseorang sendiri. Setelah munculnya tanda aneh, aura Murong Mingtian menjadi sangat berbeda. Itu sama sekali bukan aura seorang pria. Sepertinya ada iblis yang bertempat di dalam tubuhnya. Itu jahat, mengerikan,
dan memancarkan niat membunuh haus darah. Meskipun dia memiliki aura yang sangat aneh itu menakutkan, kekuatannya tidak benar-benar meningkat. Itu sebabnya perubahan yang terjadi padanya begitu aneh. Namun demikian, Chu Feng tidak berani merasa nyaman. Dia memperhatikan bahwa perubahan aura Murong Mingtian adalah karena persiapannya dalam casting teknik khusus. Memang, tepat ketika Chu Feng merasa ada sesuatu yang salah, Murong Mingtian bergerak. Dia meletakkan formasi roh di depannya, itu adalah formasi teleportasi. Itu bisa mengirim benda-benda khusus dalam jarak pendek ke sisinya. Tuan, Taku Senior, Suster Fuyan, dengan cepat membawa Ziling dan semua orang di sekte malam yang melumpuhkan dari sini. Chu Feng buru-buru mengirim pesan mental. Dia tahu ini kemungkinan metode yang harus dihadapi Murong Mingtian. Qiu Chanfeng dan yang lainnya tidak berani ragu setelah menerima kata-kata Chu Feng. Mereka mulai mundur dengan tertib. Namun, meskipun mereka sangat jauh, mereka tidak melarikan diri. Mereka hanya tidak ingin Chu Feng terganggu, tetapi mereka tidak akan meninggalkannya dan pergi. Dalam pertempuran ini, jika Chu Feng menang, maka mereka menang. Jika Chu Feng kalah, semua orang kalah. Meskipun Chu Feng tidak secara pribadi melihat tindakan mereka, dia sadar akan mereka. Namun, dia tidak banyak bicara karena dia tahu Ziling dan yang lainnya tidak akan mendengarkannya. Jadi, dia tidak repot. Dia mengubah tekanan menjadi kekuatan, itu bukanlah pilihan untuk dikalahkan. Dia harus membunuh Murong Mingtian. Setelah melihat para anggota Crippling Night Demon Sect tinggal cukup jauh, para pengamat juga dengan cepat pergi. Bahkan ada banyak orang pemalu yang tidak tinggal di belakang. Mereka mulai terbang menuju arai teleportasi, bersiap untuk pergi. Mereka tahu betul bahwa pertempuran yang akan datang akan mengerikan. Dengan sedikit kecerobohan, mereka bisa menjadi pengorbanan bagi api pertempuran. Namun, karena ada orang yang pemalu, tentu saja ada orang yang tidak takut. Meskipun banyak orang sudah mulai pergi, masih ada beberapa yang memilih untuk tetap tinggal. Mereka ingin menyaksikan sendiri pertempuran yang menakutkan ini. Semua orang menatap ke arah formasi teleportasi di belakang Murong Mingtian. Mereka semua tahu hal yang akan dipanggil tidak akan sederhana sama sekali. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan kemungkinan besar akan terkait dengan rahasia mistipik. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di depan pandangan kerumunan, sebuah getaran terdengar dari formasi. Ketika formasi bergetar, sebuah objek hitam persegi panjang muncul di depan mereka. Itu terbuat dari kayu. Lebar 2,5 meter, panjang 3 meter. Ada rantai yang diikat di mana-mana dan di rantai itu, ada tanda pengikat yang diukir. Itu adalah peti mati. Tapi yang paling penting, ada tanda di tengah peti mati. Tanda itu menggeliat dan melepaskan aura yang sangat mengerikan. Meskipun ukuran tanda itu berbeda, tidak peduli aura atau bentuk, itu persis sama dengan yang ada di dahi Murong Mingtian. Itu adalah tanda yang sama. Ini dia. Chu Feng telah menggunakan mata surga karena dia tahu ada sesuatu di dalam peti mati. Tetapi setelah dia melihat apa yang ada di dalamnya, ekspresinya berubah sangat. Kejutan dan ketidaknyamanan muncul di wajahnya. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, tangan Murong Mingtian saling tumpang tindih. Setelah mengucapkan mantra, tanda pada peti mati mulai berkilauan samar. Secara bersamaan, rantai yang mengelilinginya terlepas sebelum peti mati terbuka sepenuhnya. Seseorang kemudian perlahan-lahan muncul di depan orang banyak. Itu seorang pria. Dia besar dan memancarkan aura yang luar biasa. Saat rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin, wajahnya yang tampan sesekali muncul. Di atasnya ada bukti pengalamannya yang luas selama bertahun-tahun. Yang paling penting, ada juga bekas luka seperti api di dahinya. Pria itu bukan orang asing. Dia adalah seorang jenius yang sebelumnya paling kuat di wilayah Laut Timur, orang yang telah mengalahkan mantan kepala sekte malam iblis yang melumpuhkan, Huang Fu Haoye. Banyak wajah orang banyak berubah ketika mereka melihat orang itu, tetapi yang dengan emosi paling kompleks adalah Qiu Sui Fuyan. Hubungannya dengan Huang Fu Haoye sama sekali tidak sederhana. Setelah mengetahui Huang Fu Haoye menjadi gila, dia bahkan mencari di wilayah Laut Timur tetapi tidak dapat menemukannya lagi. Tidak peduli apa, dia tidak akan berpikir bahwa Huang Fu Haoye telah ditangkap oleh Murong Mingtian. Jadi, pada saat itu juga, setelah dia melihatnya lagi, dia kehilangan kendali emosinya. Saat dia berteriak, dia berlari ke arah Huang Fu Haoye. Saudari Fuyan, jangan datang. Chu Feng tiba-tiba berteriak pada saat itu, lalu dia berkata secara mental, ini memang senior Huang Fu Haoye, tapi dia bukan orang yang kamu kenal. Jika aku tidak salah, dia sudah dikendalikan oleh Murong Mingtian dengan semacam metode jahat. Qiu Sui Fuyan menjadi sedikit linglung setelah mendengar kata-kata Chu Feng, lalu dengan hati-hati memeriksa Huang Fu Haoye. Baru kemudian dia menemukan bahwa dia memang terlihat agak aneh. Saat itu, ketika dia melihat Huang Fu Haoye, dia dalam kondisi yang sangat kasar.
Selain itu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tindakannya aneh, dia tampak ketakutan secara acak oleh sesuatu. Dia tampak seperti orang gila. Jelas ada beberapa luka berat di benaknya, menyebabkan kehilangan akal. Tapi sekarang, meskipun dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, ada kemarahan di matanya saat dia memancarkan aura haus darah yang kuat. Saat ini, dia bahkan lebih menakutkan daripada keadaan sebelumnya karena sekarang, sepertinya dia sekarang sama sekali tidak memiliki kesadaran. Seperti yang dikatakan Chu Feng, Huang Fu Haoye benar-benar tampaknya dikendalikan oleh seseorang. Haoye, ini aku Fu Yan, kamu tidak mengenali aku, kamu bahkan tidak mengenali aku. Tetapi meskipun demikian, Qiu Sui Fuyan tidak mau menyerah. Dia memanggil nama Huang Fu Haoye dan menyebutkan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Dia sudah bisa membayangkan untuk apa Murong Mingtian akan menggunakannya. Dia akan bertarung dengan Chu Feng sampai salah satu dari mereka mati. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dilihatnya karena Chu Feng dan Huang Fu Haoye sangat penting baginya. Dia tidak berharap sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka. Tapi sayangnya, Huang Fu Haoye dingin dan tanpa ekspresi. Dia tidak memberikan reaksi, seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata Qiu Sui Fuyan. Apakah ini benar-benar Huang Fu Haoye? Mantan jenius nomor 1 di wilayah Laut Timur? Bukankah dia pergi ke Tanah Suci Martialism? Mengapa dia berada di wilayah Laut Timur? Apakah dia kembali? Apa yang terjadi? Dia seharusnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Qiu Sui Fuyan. Tapi sekarang, dia tidak hanya mengabaikan Qiu Sui Fuyan, nya malah berdiri dengan Murong Mingtian. Mungkinkah dia sudah dikendalikan? Mereka yang menonton bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar panggilan Qiu Sui Fuyan gagal, mereka telah mengkonfirmasi identitas Huang Fu Haoye. Tetapi di tengah-tengah keterkejutan yang mereka rasakan, mereka menyimpulkan alasan mengapa dia mengabaikan Qiu Sui Fuyan. Huang Fu Haoye telah dikendalikan oleh Murong Mingtian. Dan dia adalah metode terkuat yang dimiliki Murong Mingtian untuk berurusan dengan Chu Feng. Mereka benar-benar sangat terkejut. Mereka telah membayangkan segala macam metode yang akan digunakan Murong Mingtian untuk berurusan dengan Chu Feng. Tetapi mereka tidak berharap hal itu terjadi. Murong Mingtian hanya membuat Chu Feng bunuh sendiri.